Cerita dimulai dengan sosok dewa kehampaan dan hancur dunia bernama Knull. Beberapa tahun lalu, wilayahnya yang gelap diserang oleh cahaya, yang menyebabkan para simbiot yang dianggapnya seperti anak-anak mengkhianatinya dan mengurungnya agar tetap terpenjara. Mereka menciptakan Kodes, sebuah kunci yang dapat membebaskannya. Kini, misinya adalah menemukan Kodes tersebut, dan setelah bebas, dia berencana memusnahkan setiap planet berpenghuni serta menghancurkan ikatan simbiosis. Sebagai hadiah bagi makhluk-makhluknya, ia akan memberikan kebebasan untuk menguasai wilayah-wilayah itu. Dalam adegan yang mengingatkan kita pada film Spider-Man, Eddie Brock terlihat berbicara dengan seorang bartender ketika tiba-tiba sebuah portal terbuka dan membuat teleportasi. Eddie yang kesal dengan kekacauan ini merasa tidak bisa kembali ke San Francisco atau bersembunyi di Meksiko selamanya setelah kematian tragis detektif Patrick Mulligan dan film sebelumnya. Dia merasa bingung dan tidak yakin apa langkah selanjutnya. Tetapi sebuah ide mulai muncul ketika dia menemukan informasi rahasia tentang jaksa wilayah di New York yang dapat membantunya membersihkan namanya. Venom memiliki impian untuk mengunjungi patung Liberty, sehingga ini adalah momen yang tepat bagi mereka untuk berangkat. Saat bersiap, Venom mengingatkan Eddie bahwa mereka kini adalah buronan dan jika ada yang menghalangi, dia tidak akan segan-segan untuk menyerang. Sementara itu, seseorang tampak mengawasi mereka melalui kamera keamanan. Venom merasakan adanya ancaman dan mereka berakhir di tempat gelap dan kotor yang dipenuhi anjing petarung yang terkurung. Pemilik tempat tersebut segera muncul dan memperingatkan Eddie bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke sana dan akan membayarnya. Eddie menegaskan bahwa prioritas utama mereka adalah menemukan tempat aman bagi anjing-anjing tersebut. Dalam pertarungan sengit, Eddie berhasil mengalahkan para preman. Namun, saat mencoba mengucapkan slogan khas mereka yaitu "Kami Venom", waktu itu tidak tepat mengingatkan mereka bahwa mereka perlu lebih banyak latihan. Setelah menyingkirkan musuh, Venom bercanda bahwa Eddie selalu membawanya ke situasi sulit. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa alas kaki setelah meninggalkan tempat itu. Salah satu monster dari kelompok Knull mengawasi Eddie, sementara sosok misterius yang juga memperhatikan gerak-geriknya melaporkan temuannya dan memerintahkan agar Jenderal Strickland pergi ke bar. Get me General Strickland. Bartender mencatat ada sesuatu yang aneh. Sepotong kecil simbiot tertinggal di meja. Saat Jenderal Strickland tiba untuk mengambil sampel, dia menyadari bartender yang menggambarkan Eddie sebagai pria aneh yang berbicara sendiri dengan tangan besar yang mencurigakan. Di tempat lain, Dr. Pine dan saudara kembarnya sedang mengamati bintang-bintang. Salah satu dari mereka berkata, "Jika kamu mendengar guntur, lari pulang." Tiba-tiba petir menyambar dan saudara kembar Pine meninggal secara tragis. Itu ternyata hanyalah mimpi. Pine terbangun mendengar kabar mengejutkan bahwa Jenderal Strickland akan menuju area 51 dan memutuskan untuk bergabung. Jenderal tiba di lokasi rahasia di mana ia bertemu dengan Dr. Pine. Strickland menjelaskan misinya untuk mengumpulkan simbiot, sementara Pine bertugas menelitinya. Mereka diberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan simbiot lain yang sebelumnya dianggap mati. Strickland tidak bisa menahan diri untuk mengejek penampilan Sadie, tetapi Sadie menjelaskan bahwa dia mengenakannya sebagai hadiah dari ibunya. Pine dan Strickland berdiskusi mengenai lokasi mereka yang berada 30 meter di bawah tanah, tersembunyi dari manusia maupun entitas lainnya. Mereka bersiap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dengan mengenakan pakaian pelindung untuk mencegah infeksi virus atau bakteri sebelum bertemu Patrick, individu pertama yang cocok sebagai inang bagi simbiot. Pine menjelaskan kepada Patrick bahwa mereka telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan meskipun Patrick merasa hancur seperti mereka. Simbiot yang terhubung dengan Patrick memperingatkan bahwa mereka perlu segera pergi karena ada makhluk-makhluk di alam semesta yang memburu simbiot dan akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka.
Simbiot tersebut juga mengungkapkan keberadaan lautan kegelapan di luar batas kosmos yang lebih menakutkan dari yang bisa mereka bayangkan. Di saat bersamaan, sosok Knull terlihat tertawa keras sambil menghancurkan segala sesuatu di belakangnya. Adegan berpindah ke perjalanan udara menuju New York, di mana Venom memberitahu Eddie bahwa mereka dalam perjalanan untuk memulihkan nama baiknya dan mencari kedamaian. Namun, ancaman membayangi mereka. Makhluk yang melacak Venom dalam bentuk lengkapnya sudah tiba di pesawat. Terjadi pertempuran singkat namun epik, dan Venom berhasil mengalahkan makhluk itu dengan melemparinya ke dalam turbin pesawat hingga hancur sepenuhnya. Setelah kemenangan tersebut, Venom dan nada serius meminta maaf kepada Eddie karena ia harus menghilang demi keselamatan mereka berdua. Lalu ia melompat dari pesawat tanpa ragu, berubah menjadi parasut untuk menyelamatkan orang-orang dan membawa mereka mendarat dengan aman. Cerita kemudian beralih kepada sebuah keluarga yang telah mengorbankan banyak hal demi mewujudkan impian sang ayah, Martin, yang ingin mengunjungi Area 51. Mereka menabung setiap sen untuk membuat perjalanan ini menjadi kenyataan. Tetapi di tengah perjalanan mereka pecah dari makhluk Kobak yang jatuh. Sementara itu, di tengah perjalanan, Eddie, salah satu karakter, terlibat dalam situasi yang rumit. Ia memiliki hubungan dengan makhluk bernama Venom yang memiliki sejarah kelam setelah dikhianati oleh penciptanya sendiri. Venom menjelaskan bahwa mereka sedang diburu oleh Knull, makhluk kuat yang mengincar kode esensi kehidupan unik yang dimiliki Eddie. Kode ini berbentuk saat Eddie dihidupkan kembali oleh Venom setelah mengalami kematian. Jika salah satu dari mereka mati, kode tersebut akan hilang selamanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Eddie dan Venom menemukan seekor kuda dan memutuskan untuk menggunakannya untuk menyeberangi gurun. Di tempat lain, Strickland dan Pain berdebat mengenai sifat simbiot. Pain yakin simbiot itu sedang melarikan diri dari sesuatu, sementara Strickland menganggap sebaliknya. Tanpa membuang waktu, Strickland mengerahkan anak buahnya untuk melacak Eddie dan Venom. Eddie dan Venom terpaksa melemparkan diri mereka ke sungai untuk menyelamatkan diri mereka. Namun mereka tetap dikejar dan akhirnya terpisah. Venom kemudian mengubah dirinya menjadi ikan untuk menghindari pengejaran. Sementara Eddie yang terpojok terpaksa menembak agen demi mempertahankan diri. Tak lama setelah itu, Venom tertangkap dan mulai melembah. Dalam situasi tersebut, Strickland menyaksikan kedatangan pemburu simbiot yang telah menerima sinyal dari Venom dan kini bergerak untuk menangkapnya. Pasukan Angkatan Darat segera fokus menyerang makhluk tersebut, memberikan kesempatan bagi Eddie untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Setelah kejadian itu, Strickland memberitahu dokter tentang situasi yang terjadi, dan dokter mulai mempercayai peringatan dari Patrick. Eddie yang kini menjadi buronan memberitahu Venom bahwa mereka harus tetap bersembunyi sampai tiba di New York, sementara pasukan khusus dan polisi terus memburunya. Mendengar perkembangan ini, Pain pergi menemui Patrick dan simbiotnya untuk mengabarkan bahwa pemburu simbiot telah tiba. Simbiot yang berhubung dengan Patrick berubah ke bentuk aslinya dan mengungkapkan bahwa ia bisa merasakan keberadaan simbiot lain, tetapi bukan simbiot hitam yang sedang diburu oleh Knull. Ia menjelaskan bahwa Knull sedang mencari satu-satunya pemegang kode, dan jika Knull menemukannya, itu bisa menjadi akhir dari segalanya. Menyadari hal ini, Strickland semakin gelisah dan bertanya bagaimana mereka bisa mencegah Knull untuk mendapatkannya. Simbiot menjawab bahwa itu mustahil karena Knull sangat kuat dan bahkan lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Selain simbiot dan inangnya hidup, kode akan tetap ada. Namun jika salah satu dari mereka tewas, kode akan ikut lenyap. Mendengar ini, Strickland menyatakan rencananya kepada Pain untuk mengakhiri salah satu dari mereka guna mengatasi ancaman tersebut. Meskipun Pain tampak tidak setuju dengan solusi itu. Cerita beralih kepada Martin yang sedang dalam perjalanan bersama keluarganya untuk mengunjungi Area 51. Ia memperkenalkan Eddie kepada istrinya, Nova, dan kedua anaknya, Echo dan Liv. Martin menawarkan Eddie tumpangan ke Las Vegas dan menyadari bahwa Eddie tidak mengenakan alas kaki. Mereka juga menyebutkan bahwa tujuan mereka adalah Area 51, berharap dapat melihat alien sebelum tempat itu ditutup selamanya.
Tetapi Martin menawarkan makanan. Venom dengan cepat menolak. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Martin memetik gitarnya sementara anak dan istrinya bernyanyi. Lalu Venom mengajak Eddie untuk ikut bernyanyi, namun Eddie menolak. Venom merasa kagum dengan keluarga itu dan merasa nostalgia. Memberitahu Eddie bahwa terkadang ia berpikir mereka berdua mungkin akan lebih bahagia jika memilih kehidupan yang sederhana dan damai seperti itu. Beberapa jam kemudian, di tengah malam, putra bungsu Martin menawarkan coklat kepada Eddie dan dengan gugup mengaku takut melihat alien. Untuk menenangkannya, Eddie meyakinkan bahwa alien tidak ada. Mendengar ini, Venom memuji Eddie atas tindakannya dan berkata bahwa jika ia memiliki anak, Eddie akan menjadi ayah yang baik. Setelah berjam-jam berkendara, mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Kamera keamanan segera menangkap keberadaan Eddie. Martin bersyukur atas kebersamaan mereka dan memberikan Eddie uang serta sepasang sandal sebelum berpisah. Di sana, Venom senang menikmati coklat yang ia dapatkan dan mereka berbincang tentang impian besar Venom untuk mengunjungi patung Liberty. Eddie bercanda tentang mencuri mobil untuk melanjutkan petualangan mereka, tetapi Venom menyarankan agar mereka mencoba mesin slot untuk menambah uang. Saat tiba di kasino, mereka dilarang masuk karena penampilan mereka yang berantakan. Tanpa ragu, Venom menyingkirkan penjaga pintu dan ketika mereka masuk, mereka melihat seseorang pria mabuk yang buang air kecil sembarangan. Tanpa sadar, pria itu mengotori kaki Eddie, membuat Venom marah. Ia langsung menjatuhkan pria itu dan mengambil jasnya agar mereka bisa masuk ke klub dengan lebih bergaya. Di dalam klub, Venom sangat bersemangat, namun langsung kalah di mesin slot. Keberuntungan mereka mulai berubah saat bertemu Nyonya Chen yang sedang meraup kemenangan besar. Ia mencium aroma tidak sedap dari Eddie dan menawarkan sebuah kamar agar Eddie bisa membersihkan diri. Eddie kemudian mengajak mereka untuk berdansa sekali lagi. Meskipun awalnya Eddie menolak, Venom yang mengambil alih dengan senang hati menari bersama Nyonya Chen. Sementara itu, pemburu simbiot terus mengintai dari kejauhan. Venom dan Nyonya Chen asyik menari hingga simbiot pemburu semakin mendekat. Venom segera kembali ke Eddie untuk menghindari deteksi, dan Eddie meminta Nyonya Chen untuk tetap tenang saat pemburu bergerak menjauh. Meski mereka merasa bahaya telah berlalu, kedamaian itu hanya sementara. Agen-agen dari area 51 tiba-tiba menyerbu klub dan menangkap Eddie tanpa menyadari bahwa Kopek juga telah menyusup ke lokasi tersebut. Sementara itu, keluarga Martin akhirnya tiba di area 51 dengan semangat untuk berpetualangan. Mereka memutuskan untuk masuk ke secara diam-diam ke laboratorium Pine, di mana mereka menemukan bahwa simbiot mengalami kerusakan karena tidak memiliki inang yang cocok. Mereka menyimpulkan bahwa Venom perlu disatukan kembali dengan simbiot lain untuk mencegah degradasi ini. Setelah menangkap Eddie, ia terbangun dalam keadaan bingung dan mendapati bahwa Patrick masih hidup. Patrick memperingatkan Eddie untuk melindungi Kodas dari ancaman gelap, mengungkapkan bahwa kekuatan simbiot menunggu mereka dan bahwa Kodas sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Saat itu, Strickland masuk dan memberitahu Pine bahwa ia sekarang mengambil alih kendali penuh. Dengan dingin, Strickland mengungkapkan rencananya untuk menghabisi Eddie guna menghancurkan Kodas dan mencegah jatuhnya ke tangan Knull. Mereka tidak setuju. Pine dan rekannya membuat keputusan berani untuk melepaskan Venom. Setelah terbebas dalam bentuk aslinya, Venom segera kembali ke Eddie. Namun, Kopek telah tiba di sana dengan cepat, mendeteksinya dengan langsung menyerang simbiot. Patrick mencoba melindungi Venom, tetapi secara tragis ia disergap oleh Kopek yang ternyata jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Ketika situasi semakin genting, simbiot-simbiot lain di laboratorium berhasil lepas dan mencoba mengambil host acak untuk melawan Kopek. Mereka melakukan upaya bersama untuk mengalihkan perhatian Kopek, mengorbankan diri demi memberi Venom kesempatan melarikan diri. Beberapa simbiot bahkan merusak bagian-bagian laboratorium untuk menciptakan jalur keluar. Dalam kekacauan, dikejutkan keluarga Martin mengamati dari tempat tinggi tanpa sadar akan situasi yang mereka saksikan. Di tengah pelariannya, Pine membawa wadah simbiot dan pergi. Sementara itu, Kopek tak terbendung melahap simbiot satu persatu.
Eddie yang bertekad untuk melindungi Kodas mencoba kabur. Namun, melihat keluarga Martin dari kejauhan, ia tak bisa beri ucapan selamat tinggal. Dan dengan bantuan Venom, mereka bisa dengan cepat memanjat tebing di atas. Sesampainya di sana, Eddie berbicara kepada Echo bahwa ia bohong tentang keberadaan alien. Venom kemudian muncul untuk mengucapkan rasa terima kasih atas coklatnya kepada Echo. Saat pertempuran berkecambuk dalam upaya terakhir untuk menghentikan simbiot Jenderal Strickland melepaskan tembakan yang memicu ledakan besar, meruntuhkan sebagian laboratorium dan menetapkan keluarga Martin bahaya saat mereka jatuh menuju ke kobaran api. Sepertinya semua itu sudah berakhir, tetapi Venom yang telah berikatan dengan mereka tidak membiarkan mereka terluka. Dia terjun untuk menyelamatkan mereka, menginspirasi simbiot lain untuk ikut menyelamatkan keluarga itu sehingga semuanya aman. Pertempuran antara simbiot dan Kopek awalnya tampak seperti kemenangan, namun saat kemudian Kopek berhasil pulih ke bentuk aslinya, Pain dengan cepat menabrakkan mobil ke makhluk itu dan mengajak semua orang masuk ke dalam kendaraan untuk melarikan diri. Saat Eddie hendak kabur bersama mereka, Kopek mengeluarkan suara yang memakakan ke telinga membuat simbiot lumpuh dan tidak berdaya. Pada saat itu, niat sebenarnya dari Kopek terungkap. Suara tersebut adalah sinyal untuk memanggil Knull dan mengirim bala bantuan. Ketika melihat Knull menerima panggilan itu, sebagai respon, dia mengirim lebih banyak makhluk ciptaannya. Sebuah portal terbuka menghubungkan kekosongan dengan bumi, memungkinkan bala bantuan Knull datang dan mengajar Venom serta merebut Kodas. Dengan ancaman baru ini, Eddie menyadari bahwa dia harus segera bertindak. Jenderal Strickland akhirnya menyadari bahwa simbiot bukanlah musuh sebenarnya dan memutuskan untuk membantu Eddie merencanakan strategi. Rencana itu melibatkan Eddie yang akan bertransformasi menjadi Venom dan memancing perhatian para pemburu simbiot. Sebagai pengalih perhatian sementara, Strickland mengatur serangan udara menggunakan helikopter untuk menargetkan Kopek dan makhluk-makhluk Knull. Meskipun simbiot bertarung bersama mereka, para pemburu simbiot tetap tak tertandingi dari mulai menyerap mereka satu persatu. Dalam panasnya pertempuran, salah satu pemburu menyerang seorang prajurit dari pasukan Strickland. Strickland yang tak sanggup melihat prajuritnya hancur dengan berani turun ke medan perang untuk menyelamatkan mereka. Strickland mencoba menembak makhluk itu untuk menyelamatkan prajuritnya, namun malah terluka. Venom dalam bentuk penuhnya segera mengalihkan perhatian pemburu untuk melindungi sang jenderal. Pemburu kemudian melepaskan Strickland dan menangkap Eddie, tetapi harapan nyaris hilang. Martin datang untuk menembak pemburu itu untuk melepaskan Eddie walaupun Eddie terluka dalam proses itu. Venom meski semakin lemah bersikeras untuk menyelamatkan Eddie, membawanya ke helikopter. Di sana Venom mengakui bahwa kekuatan pemburu jauh di luar dugaan mereka dan semakin bertambah. Venom mengungkapkan perasaan mereka, impian melihat patung Liberty tak akan terwujud. Eddie terus tetap positif meyakinkan Venom bahwa mereka akan mewujudkan impian itu. Namun Venom yang putus asa mengaku kemungkinan pelarian ini sangat kecil. Pemburu-pemburu terus berdatangan dan kekalahan tampaknya tak terelakkan lagi. Terakhir kalinya Venom menguatkan Eddie, mengatakan ini satu-satunya jalan untuk menyelesaikan segalanya dan untuk selamanya. Lalu Venom kembali ke bentuk penuhnya, mengarahkan seluruh tenaganya untuk menghalau mereka. Dalam keadaan darurat, Venom memohon kepada Strickland untuk menghancurkan tangki asam di laboratorium demi menghancurkan para monster. Menyadari betapa gentingnya situasi, Strickland meskipun tahu kecil kemungkinan untuk selamat, dia pun setuju. Dia menginstruksikan rekan-rekannya untuk segera melarikan diri sementara dirinya mengaktifkan mesin. Ketika asam mulai membanjiri laboratorium, Venom melakukan pengorbanan terakhirnya, mendorong Eddie keluar dari bahaya sambil berpesan agar Eddie tak pernah melupakannya. Forget me either, Eddie. Saat asam mulai melahap Venom dan para pemburu yang tersisa, dalam tindakan terakhirnya Venom meletakkan pintu di atas Eddie untuk melindunginya dari asam. Eddie menatap dengan penuh kesedihan, mengucapkan selamat tinggal pada Venom untuk terakhir kalinya. Strickland menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Ia mengeluarkan remote tersembunyi dan dengan tekad yang kuat memicu ledakan yang menghancurkan seluruh area. Pain dan rekannya berlari untuk menyelamatkan diri, sementara Pain mengingat kenangan pahit kematian Sarah.
Ketakutan dan adrenalinnya membanjiri pikirannya saat ia teringat akan rekan-rekannya. Setelah ledakan, kita melihat Eddie masih hidup namun sangat terpukul, kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun dalam keadaan bingung, ia mencoba berkomunikasi dengan Venom, berharap mendengar balasan. Namun kenyataan pahit menghantamnya ketika seorang jenderal di sampingnya memberitahu bahwa Venom telah pergi selamanya. Meski sulit diterima, sang jenderal menyampaikan kabar positif bahwa meskipun kini Venom tidak lagi bersamanya, Eddie telah menerima pengakuan dan rasa terima kasih dari Venom. Eddie berusaha mengingat apa yang terjadi di San Francisco dan hari terakhir di mana ia harus menjaga rahasia tersebut. Dengan perasaan campur aduk yang bisa dibayangkan, kita kemudian melihat Eddie berjalan di jalan New York, tenggelam dalam pikirannya sambil mengenang momen-momen baik dan buruk yang dialami bersama Venom. Nostalgia dan kesedihan menyertainya saat ia merenungkan setiap petualangan dan tantangan yang telah mereka hadapi. Akhirnya, dia tiba di patung Liberty, tempat yang selalu ingin dilihat oleh Venom. Dengan ekspresi serius, Eddie menatap patung tersebut dan berjanji tidak akan pernah melupakan sahabatnya. Namun cerita belum berakhir. Dalam adegan pasca kredit pertama, kita melihat Knull yang marah mengklaim bahwa juaranya telah jatuh. Dengan penuh kemarahan, dia menyatakan bahwa planet-planet tersebut miliknya dan semua akan terbakar di bawah kekuasaannya saat dia menyaksikan kehancuran mereka. Inilah akhir dari cerita Venom 3.